Di sini saya akan menjelaskan beberapa prinsip-prinsip dasar dari instrumen yang sering digunakan di bidang industri, yaitu AAS, FTIR, HPLC, dan juga UV-Vis. Yang pertama, FTIR atau Fourier Transform Infrared merupakan teknik instrumentasi yang sudah digunakan secara bertahun-tahun dalam bidang industri. Teknik ini digunakan untuk menganalisis komposisi dan juga struktur dari bahan organik, anorganik, organologam, dan juga polimer. Spektroskopi infrared ini memiliki keunggulan karena bisa mendeteksi hampir semua jenis sampel seperti serat, padatan, cair, gas, dan juga pasta. Spektroskopi FTIR ini juga dengan sangat mudah dapat menentukan kelompok-kelompok fungsional tertentu dari bahan organik maupun anorganiknya, dan juga dapat menentukan apakah senyawa itu murni atau terkontaminasi oleh pengotor. Ketika radiasi inframerah ditembakkan pada sampel, maka sampel akan menyerap cahaya dan menghasilkan beberapa getaran. Radiasi inframerah pada sampel akan berinteraksi dengan ikatan molekul dan menyerap beberapa frekuensi tertentu. Penyerapan ini menentukan sifat kimia dari molekul. Rentang dari frekuensinya dihitung sebagai bilangan gelombang. Dengan mengetahui frekuensi di mana sampel menyerap radiasi, maka bahan komposisi kimianya dapat diidentifikasikan. Karena setiap gugus fungsi menyerap frekuensi gelombang yang berbeda-beda. Contoh pengaplikasian FTIR dalam bidang industri adalah mengidentifikasi bahan baku dan juga kontaminan. Yang kedua, spektrofotometer UV-Vis. Spektrofotometer UV-Vis ini berfungsi untuk menentukan konsentrasi senyawa berdasarkan absorbansi cahaya UV dan juga visible. Contoh pengaplikasiannya adalah untuk menentukan kadar pewarna atau vitamin. Spektrofotometer UV-Vis merupakan instrumentasi untuk mengukur interaksi spektrum radiasi elektromagnetik dengan sebuah materi dengan transmisi, penyerapan, atau refleksi. Seperti namanya, UV-Vis, alat ini mencakup spektrum ultraviolet atau UV dengan panjang gelombang 200-400 nanometer, cahaya tampak atau visible dengan panjang gelombang 400-700 nanometer, dan inframerah dekat dengan panjang gelombang sekitar 700-1200 nanometer. Prinsip dari spektrofotometer UV-Vis ini adalah di mana suatu molekul atau ion menunjukkan penyerapan dalam wilayah cahaya tampak atau ultraviolet ketika terkena radiasi yang menyebabkan transisi elektron. Energi yang disuplai oleh cahaya akan mempromosikan elektron dari keadaan dasar ke dalam keadaan tereksitasi atau ke dalam keadaan orbital yang memiliki energi lebih tinggi. Yang ketiga, AAS. AAS disebut juga sebagai Atomic Absorption Spectroscopy. AAS merupakan salah satu teknik spektroskopi yang digunakan untuk mendeteksi konsentrasi analit dalam sampel dengan prinsip serapan energi dalam atom. Fungsi dari AAS ini adalah untuk menentukan kadar logam, baik kadar logam berat maupun kadar logam ringan seperti Pb, Fe, Zn, dan lain-lain. AAS ini memiliki keunggulan sensitivitas yang sangat tinggi. Contoh pengaplikasiannya adalah seperti untuk menguji kadar logam dalam air limbah industri. Prinsip kerja dari AAS ini adalah dengan memecah molekul-molekul sampel menjadi atom-atom menggunakan nyala api. Kemudian atom-atom tersebut menyerap cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya dalam keadaan dasar menjadi keadaan tereksitasi. Sesuai dengan hukum Lambert-Beer, jumlah cahaya yang diserap sebanding dengan konsentrasi unsur logam yang ada dalam sampel. Sinyal yang dihasilkan oleh cahaya yang tidak diserap oleh atom akan dipancarkan oleh detektor dan akan diukur. Metode ini sangat spesifik karena frekuensi penyerapan radiasi merupakan karakteristik dari setiap elemen. Yang keempat, HPLC. Biasanya orang menyebut HPLC sebagai High Pressure Liquid Chromatography atau High Performance Liquid Chromatography. Fungsi dari HPLC ini adalah untuk menganalisis dan memisahkan senyawa dalam fase cair. Contoh pengaplikasiannya adalah seperti uji kemurnian obat dan juga analisis kadar zat aktif.
HPLC ini dapat mengidentifikasi suatu senyawa pada sampel, mampu menentukan konsentrasi pada senyawa yang kita inginkan berdasarkan tingkat kepolarannya. HPLC bekerja berdasarkan perbedaan afinitas atau perbedaan interaksi antara komponen dalam sampel dalam dua fase. Fase gerak ini biasanya merupakan pelarut atau eluen yang bersifat nonpolar dan juga polar. Biasanya fase diam ini disebut dengan kolom. Pemisahan tersebut terjadi ketika sampel bergerak melewati fase diam yang berupa padat atau cair yang terbawa oleh fase gerak yang berupa cair atau gas. Komponen yang berinteraksi kuat dengan fase diam akan bergerak lebih lambat, sedangkan yang berinteraksi lebih lemah akan bergerak lebih cepat. Perbedaan interaksi ini menyebabkan komponen-komponen pada sampel terpisah satu sama lain saat melewati kolom. Setelah terpisah, komponen-komponen tersebut akan melewati detektor. Detektor ini mengukur sifat fisik dan kimia dari sampel, seperti absorbansi cahaya. Data dari detektor ini kemudian diolah untuk menghasilkan kromatogram. Kromatogram ini yang menunjukkan waktu retensi dari konsentrasi masing-masing komponen.